Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Lintas Banua Sepekan. Tim SAR TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi beberapa pengungsi yang mengalami sakit untuk dipindahkan dengan menggunakan perahu karet ke rumah sakit terdekat. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan memberikan pelayanan bagi korban banjir yang ingin berobat ke puskesmas atau rumah sakit Sultan Syuriansyah tidak akan dipungut biaya atau digratiskan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Nggak usah tegangan situ, nggak apa-apa, Nek. Nah, 1, 2, 3. Beginilah detik-detik proses evakuasi yang dilakukan tim SAR TNI Angkatan Laut saat evakuasi warga yang sakit menuju posko di Masjid At-Taqwa, Desa Bakauman Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Yang di perahu karet. Habis itu ada kap. Proses evakuasi diperlukan cepat supaya pengungsi yang mengalami sakit segera tertangani di rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyembuhan. Menurut informasi, pasca musibah banjir saat ini memang diperlukan banyak perahu karet baik untuk evakuasi para pengungsi dan pengiriman bantuan sembako. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga khususnya yang terdampak atau menjadi korban banjir. Berdasarkan surat edaran tanggal 19 Januari lalu, pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan di puskesmas terdekat ataupun rumah sakit Sultan Syuriansyah, tidak akan dipungut biaya atau digratiskan. Sementara itu untuk pengobatan gratis ini menurut Kepala Dinas Kesehatan hanya untuk warga Kota Banjarmasin yang terdampak. Sedangkan jika ada warga luar harus ada jaminan dari wali kota atau bupati masing-masing daerah. Yang dikeluarkan hari ini 19 Januari nomor 652 itu berlaku untuk warga Kota Banjarmasin yang menjadi korban banjir sehingga pengobatan gratis diberikan di puskesmas sebagai pengobatan dasar. Dan bagi warga luar Kota Banjarmasin, ya tentu pembiayaan akan kita minta kepada pemerintah kotanya masing-masing. Jadi ini sebagai bentuk perhatian kita bagi korban banjir. Bagi warga yang ingin berobat secara gratis bisa mendatangi fasilitas tersebut, sementara bagi fasilitas kesehatan yang ikut terendam banjir bisa melakukan jemput bola ke posko korban banjir yang terdekat. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, terminal kilometer 6 masih dipenuhi ratusan pengungsi. Bahkan warga rata-rata enggan pulang ke rumah lantaran kondisi air masih merendam jalan dan rumah mereka. Di sisi lain, Sekretaris Kecamatan Gambut, Haji Zakaria menyebutkan sebagian pengungsi di Gedung Pemuda sudah ada yang pulang ke rumahnya masing-masing dan sebagian lagi masih bertahan dikarenakan kondisi air di tempat tinggalnya masih tinggi. Ratusan warga Banjarmasin dan sekitarnya yang mengungsi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin hingga hari ini masih bertahan di lokasi tersebut. Bertahannya ratusan pengungsi yang memenuhi kios-kios di terminal tipe B milik provinsi ini, lantaran kondisi rumah mereka rata-rata masih terendam banjir. Seperti halnya warga Gang Karya Mufakat 3 Kilometer 5 Banjarmasin. Dirinya hampir 1 pekan lebih tidur di terminal, lantaran air di dalam rumahnya tak kunjung surut bahkan masih di atas paha. Kalau di dalam rumah masih sebatas ini separuh lutut lah ya, di bawah lutut. Kalau itu di dalam rumahnya Pak kalau di dapur masih segini, di atas paha. Kalau di jalanannya kemarin lah sore ulun bulik tuh di atas paha masih. Udah berapa hari Bu mengungsi di sini Bu?
5 harian. 5 harian Bu, 1 Iya. minggu ya. Sudah hampir 1 minggu lah. Sementara itu warga lainnya yang sudah 10 hari tidur di pengungsian juga menyampaikan hal yang sama sejak banjir hingga hari ini rumahnya masih terendam air. Meski begitu pihaknya tetap bersyukur lantaran selama tidur di pengungsian juga masih diberikan kesehatan. Setelah itu makan juga terjamin 3 kali sehari. Anu banyu kami dalam, anu rumah kami kedalaman banyu. Anu tikas tuut di rumahnya. Di rumahnya lah. Sudah 10 hari isok kami di sini. Belum komplit lagi. Jadi kami ini diperkirakan 3 hari lagi kayak Pak. Jadi bilanya surut kan hanya kami bersih-bersih dulu. Hanya boleh. Kondisi di sini kayak apa, nyaman aja lah. Aman Dapat aja. makan lah. Makan aja. Cuma kami baju-baju buruk banyak aja dapat. Nasi banyak aja, makanan banyak. Cuma kami duit nggak dapat. Mengingat sudah hampir 10 hari di pengungsian, warga berharap air yang kini masih merendam rumahnya cepat surut sehingga bisa melakukan aktivitasnya kembali. Muhail, Banjar TV. Ketinggian air kian surut, intensitas hujan pun sudah mulai mereda, air yang sempat pasang dalam hingga ketinggian hampir 1 meter dan turut merendam kawasan Kecamatan Gambut, kini kondisinya mulai menurun. Berdasarkan pantauan Banjar TV Rabu 20 Januari, di pengungsian Kecamatan Gambut, terutama di Gedung Pemuda, ada sebagian warga pengungsi yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sekretaris Kecamatan Gambut Haji Jakaria menyebutkan sebagian pengungsi sudah ada yang pulang, yakni sebanyak 14 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa. Dan yang masih bertahan di pengungsian sebanyak 36 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa. Dikarenakan kondisi air di tempat tinggalnya masih cukup tinggi. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini sampai saat hari ini air yang banjir bahwa sudah mulai surut, sudah mulai berkurang. Sebagian warga masyarakat yang mengungsi itu kembali, dan untuk di Gedung Pemuda ini yang mengungsi itu yang sudah pulang sampai hari ini sudah kembali ke rumahnya itu ada 14 kepala keluarga. Yang masih tinggal di gedung ini 36 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 200 jiwa. Yang pulang berapa jiwa tadi? Yang pulang sekitar 50 lebih. 50 jiwa. Ya? 50 jiwa. 14 kepala keluarga. Jakaria berharap semoga air ke depan tambah surut sehingga para pengungsi dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas normal kembali. Di penampungan para pengungsi yang pulang juga diberikan bekal berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pasca banjir. Rijali Apandi, Banjar TV. Pemirsa, ratusan warga desa Mungguraya hidup di pengungsian yang berada di hutan akibat banjir yang merendam rumah mereka. Warga pun sangat berharap bantuan tenda dan alat penerangan. Sementara itu, guna membantu masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Banjar, khususnya wilayah yang sulit dijangkau, Kodim 1006 Martapura menurunkan anggotanya untuk menyalurkan bantuan ke desa Mungguraya dan desa Mimamar di Kecamatan Astambul. Menempuh perjalanan 1,5 jam menggunakan perahu bermotor Kodim 1006 Martapura mencapai lokasi pengungsian warga desa Mungguraya, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Yang kita pakai kelotok. Mak, jauh. Sini. Jauh. Nang sambut. Ya. Awas. Lepas Tim membawa berbagai barang kebutuhan warga termasuk keperluan bayi dan balita. Pasalnya warga telah sepekan lamanya tinggal di pengungsian. Ini bayinya. Lokasi pengungsian warga desa Mungguraya memang sangat sulit dijangkau, apalagi air yang merendam kawasan ini masih sangat dalam. Desa
Mungguraya dan Limamar. Ini informasi dari teman-teman relawan. Ya, memang Babinsa juga ya. Ini memang agak sulit dan akhirnya kita menentukan dulu rutenya sebelum kita bawa. Dan alhamdulillah tadi malam dilaporkan oleh Pak Gunawan kita dapat rute, walaupun ya nanti yang kita hadapi ya agak sedikit kendala karena tidak bisa masuk juga LCR ya, tapi kita bisa menggunakan perahu-perahu kelotok kecil-kecil. Hari ini kita sudah siapkan dukungannya untuk para pengungsi di Limamar dan di Mungguraya ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa sampai ya di tempat pengungsian tersebut yang memang itu salah satu tempat yang sulit sampai dengan sekarang. Pertama yang mau dituju ke Desa Mungguraya yang terdampak banjir. Nah, di sini ini sekarang ini misal lagi menurunkan sembako ini pakai perahu-perahu ini. Sementara nanti sambil menunggu perahu yang dari dalam mau keluar lagi. Jadi sembako ini dinaikkan sini sebagian nanti menuju ke Desa Mungguraya. Semampu mereka membawa, dan ini begitu kita melihat situasi seperti ini memang sangat memprihatinkan. Sangat memerlukan bantuan secepatnya ya, berupa kebutuhan pokok yang dia makan hari-hari, kemudian air minum, terutama air minum karena daerahnya ini panas dan dia tidur di tenda-tenda ini memerlukan itu. Jadi yang sangat diperlukan mereka ini kayaknya air dan makanan. Kemudian kalau penerangan, memang itu karena tidak ada penerangan sama sekali, kemudian bisa genset segala macam yang bisa terdukung nantinya. Karena ini gelap gulita kalau malam. Nah, kita lihat juga luar biasa tidak memadai, dan nanti kita laporkan ke komando atas supaya nanti lintas sektoral ke pemerintah daerah khususnya Pemda Banjar, BNPB nanti gimana teknisnya nanti supaya mereka, karena ini melihat air yang di Mungguraya ini saya rasa dalam waktu seminggu ke depan ini belum kering dan rumah juga belum bisa ditempatin. Ini bisa minta bantuan kayaknya berupa tenda ataupun terpal yang bisa dibawa ke sini, karena juga membawa ke sini juga perlu armada yang besar. Kalau tenda saya rasa juga agak berat, mungkin ada tenda-tenda lipat segala macam yang bisa nyampe. Sedangkan kelotok kecil-kecil itu sangat kemungkinan berat untuk nyampe ke sini karena kemampuan yang dibawa itu sangat sedikit. Jadi mudah-mudahan dengan perahu nanti kita yang ada LCR kita untuk beberapa sehari 2 hari ini bisa memperlancar bantuan yang ada di sini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PDI Perjuangan, Saud Nathan Samosir menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait drainase. Ini untuk memastikan apa yang menjadi penyebab banjir hingga aliran air di beberapa titik semakin parah kedalamannya. Samosir berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tidak saling menyalahkan, namun mencari solusi jalan keluar untuk penyelesaian masalah. Permasalahan banjir di Kota Banjarmasin ini hampir setiap tahun terjadi. Namun untuk tahun ini tampaknya banjir terparah sepanjang tahun. Pasalnya tidak hanya di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin ternyata juga merupakan daerah rendaman air banjir terdalam. Hingga berita ini diturunkan, genangan air banjir masih bertahan di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin. Kecuali wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, banjir tidak sampai tergenang lama. Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Samosir, yang membidangi pembangunan, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait drainase. Ini untuk memastikan apa yang menjadi penyebab hingga aliran air di beberapa titik semakin parah. Nanti akan kita coba koordinasikan dengan ketua komisi agar segera dapat dengan PUPR dan nanti kami nanti akan ajak ke lapangan sebenarnya di mana tidak terkoneksinya ke wilayah barat ataupun ke wilayah utara. Kenapa hanya di sini yang tergenang, sedangkan di barat itu sendiri air tidak tergenang. Apabila udah pasang udah turun itu langsung habis. Tapi ada salah satu faktor seperti yang sampaikan Presiden tadi bahwa drainase kita tidak terkoneksi dengan drainase yang ada di Banjar Barat. Samosir berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tidak saling menyalahkan, namun mencari solusi jalan keluar untuk penyelesaian masalah. Risna, Banjar TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai pariwara berikut ini kami hadirkan viral melahirkan di kala banjir. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.